Kau lupa posisimu di keluarga ini hanya jadi babu. Bentak ibu mertua sambil menampar keras wajahku di depan semua orang saat acara ulang tahun pernikahanku yang ke-7. Hanya karena aku mengambil makanan dan makan sebelum dia. Langsung kubanting piring di tanganku dan kuucapkan satu kalimat yang membuatnya menjerit histeris. Suasana perayaan hari ulang tahun pernikahan yang ke-7 antara Zahra dan Randy diadakan secara besar-besaran di ruang tengah rumah kediaman keluarga mereka. Pesta ini dihadiri oleh puluhan kolega bisnis, rekan kerja, kerabat, dan teman-teman dari lingkungan sosial Ibu Rahma. Semua tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka, menikmati hidangan mewah dan alunan musik instrumental yang mengalun lembut memenuhi ruangan luas itu. Mereka saling berbincang, tertawa, dan memuji kemegahan acara yang diselenggarakan. Hidangan yang tersaji di atas meja sangat beragam, mulai dari daging panggang, ayam bakar madu, hingga berbagai macam kue manis yang menggugah selera. Namun, di balik semua kemewahan dan tawa riang para tamu, ada satu orang yang tidak bisa menikmati kemeriahan pesta itu sama sekali. Zahra berdiri di sudut ruangan dekat pilar besar sambil mengatur napasnya yang terasa berat. Ia merapikan letak hijab yang menutupi kepalanya dengan tangan yang sedikit bergetar, karena kelelahan yang teramat sangat. Sejak pagi buta sebelum matahari terbit, Zahra sudah bangun untuk mengurus segala persiapan acara ini seorang diri. Ia menyusun dekorasi bunga di setiap sudut ruangan, mengatur letak meja dan kursi agar terlihat rapi, memastikan semua hidangan dimasak dengan bumbu yang sempurna, hingga menyambut para tamu penting di depan pintu masuk utama. Ibu Rahma sengaja memberikan perintah larangan kepada semua pekerja di rumah untuk membantu menantunya. Ibu mertuanya itu memberikan alasan bahwa seorang istri harus turun tangan langsung dalam acara penting suaminya agar terlihat berbakti dan menghargai keluarga. Namun, Zahra tahu pasti di dalam hatinya bahwa alasan itu hanyalah kebohongan yang dibuat-buat agar dirinya menderita dan kelelahan. Selama 7 tahun penuh ia menjalani kehidupan pernikahan. Ia selalu diperlakukan seperti pelayan rendahan di rumah suaminya sendiri. Ibu Rahma selalu mencari kesalahan kecil untuk memarahinya, menghinanya, dan merendahkan harga dirinya setiap hari. Meskipun begitu, Zahra selalu memilih untuk diam dan tidak pernah membalas satu patah kata pun. Ia membiarkan rasa lelah menggerogoti tubuh dan pikirannya demi menjaga kesopanan serta ketenangan keluarga suaminya di depan publik. Zahra menyandarkan punggungnya ke dinding sejenak untuk mengistirahatkan kakinya yang terasa pegal. Perut Zahra tiba-tiba berbunyi sangat keras. Rasa perih akibat asam lambung mulai menyerang karena ia benar-benar belum memasukkan makanan apapun ke dalam mulutnya sejak pagi hari. Ia hanya sempat meminum segelas air putih saat siang hari ketika mengatur meja tamu. Melihat para tamu sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tidak ada yang memperhatikan ke arahnya, Zahra memaksakan langkah kakinya perlahan menuju meja panjang tempat hidangan disajikan. Meja itu penuh dengan makanan beraroma lezat yang mengundang selera. Zahra mengambil sebuah piring kosong dan menyendok sedikit nasi putih beserta beberapa potong kecil lauk pauk ke atas piringnya. Ia tidak berniat makan sampai kenyang. Ia hanya butuh beberapa suap makanan untuk meredakan rasa perih di perutnya agar tidak pingsan di tengah acara penting ini. Zahra memegang piring itu dengan kedua tangan, bersiap untuk mengisi perutnya yang kosong. Namun, baru saja tangan kanannya memegang sendok dan mengarahkannya ke mulut, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Sebuah tangan dengan gerakan sangat cepat dan kasar merampas piring dari pegangan Zahra. Tarikan itu begitu kuat dan tiba-tiba hingga Zahra nyaris terjerembab ke depan menabrak meja. Zahra menoleh dan mendapati Ibu Rahma berdiri tepat di hadapannya. Wajah ibu mertuanya itu terlihat sangat marah bagaikan menyimpan api. Matanya melotot tajam dan napasnya terdengar memburu menahan amarah yang meledak-ledak. Belum sempat Zahra menanyakan apa yang terjadi atau membela diri, sebuah ayunan tangan melayang cepat ke arah wajahnya. Pukulan keras mendarat tepat di pipi kanan Zahra. Suara tamparan itu terdengar sangat keras dan nyaring. Begitu kerasnya pukulan itu hingga seketika menghentikan permainan musik dari kelompok pemusik di sudut ruangan. Seluruh tamu undangan yang awalnya sibuk mengobrol dan tertawa langsung terdiam kaku. Mereka menoleh secara bersamaan ke arah asal suara keributan. Puluhan pasang mata kini tertuju pada Zahra dan Ibu Rahma. Zahra memegang pipi kanannya yang terasa panas, perih, dan berdenyut nyeri. Ia menatap ibu mertuanya dengan pandangan yang sulit diartikan.
Kau lupa. Posisimu di keluarga ini hanya jadi babu. Bentak Ibu Rahma dengan suara lantang yang membelah kesunyian ruangan pesta. Urat lehernya sampai terlihat menonjol saat ia berteriak penuh emosi. Berani sekali kau mengambil makanan dan makan sebelum aku mencicipi hidangan ini. Perempuan tidak tahu diuntung. Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas menikmati makanan mewah ini sebelum nyonya rumah memberikan izin kepadamu. Kau sungguh memalukan keluarga kami di depan semua tamu penting yang hadir malam ini. Lanjut Ibu Rahma tanpa menurunkan nada suaranya sedikit pun. Ia dengan sengaja mempermalukan Zahra di depan semua kenalannya untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali paling berkuasa di rumah mewah ini. Suasana pesta mendadak menjadi sangat kaku dan mencekam. Para tamu undangan saling pandang sambil berbisik-bisik membicarakan kejadian memalukan itu. Randy, suami Zahra yang seharusnya menjadi pelindung dan penengah, berdiri tidak jauh dari meja hidangan. Laki-laki itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibunya menampar dan merendahkan martabat istrinya. Namun anehnya, Randy sama sekali tidak menunjukkan reaksi pembelaan atau niat untuk menolong. Ia tidak melangkah maju untuk menengahi pertengkaran, dan tidak pula menegur ibunya atas tindakan kasar itu. Randy hanya menyilangkan kedua tangannya di depan dada, menatap Zahra dengan tatapan penuh penghinaan. Bagi Randy, Zahra memang selalu menjadi pihak yang bersalah dan sudah sepantasnya mendapat teguran keras dari ibunya. Dalam 7 tahun terakhir, jika kejadian penyiksaan batin seperti ini terjadi, Zahra pasti akan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia akan menangis tanpa suara, meminta maaf berkali-kali kepada ibu mertuanya, dan segera menyingkir ke dapur belakang untuk menyembunyikan kesedihannya. Ia selalu menelan semua rasa sakit dan penghinaan itu sendirian di kamar yang gelap. Namun, sesuatu di dalam diri Zahra telah berubah secara drastis. Kesabarannya yang selama ini diuji telah mencapai batas akhir yang tidak bisa ditoleransi lagi. Janji masa lalu yang mengikat dirinya selama ini telah selesai tepat pada detik ini. Zahra menurunkan tangannya dari pipinya yang memerah. Ia tidak meneteskan air mata sama sekali. Sebaliknya, ia menegakkan kepalanya perlahan, mengangkat dagunya dengan penuh percaya diri, dan menatap lurus ke dalam mata Ibu Rahma. Sorot mata Zahra sangat tenang, namun memancarkan aura dingin yang membuat siapapun yang melihatnya merinding ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan kanan Zahra bergerak cepat mengambil sebuah piring kaca yang masih bersih dari atas susunan rak di meja. Ia mengangkat piring kaca itu tinggi-tinggi di udara. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita berhijab yang selama ini dikenal sangat penurut itu. Dengan tenaga penuh yang tersisa, Zahra membanting piring kaca itu ke lantai marmer yang keras. Suara pecahan kaca terdengar sangat mengerikan dan mengagetkan. Kepingan piring berserakan ke segala arah hingga mengenai pinggiran sepatu para tamu. Ibu Rahma terkejut setengah mati mendapati perlawanan yang tidak terduga ini. Ia secara refleks memundurkan langkahnya untuk menghindari serpihan kaca tajam yang hampir mengenai kakinya. Matanya membesar melihat tindakan menantunya yang menurutnya sangat pemberontak dan di luar batas kewajaran. "Apa yang kau lakukan, perempuan gila?" teriak Ibu Rahma sambil menunjuk-nunjuk wajah Zahra dengan jarinya yang bergetar. "Kau berani merusak barang mahal di rumahku. Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu." Zahra hanya tersenyum. Sebuah senyuman sinis yang membuat wajah cantiknya terlihat sangat berbeda dari perannya selama ini. Ia tidak terlihat seperti istri yang patuh dan penakut lagi. Zahra melangkah maju satu langkah ke arah ibu mertuanya dengan langkah mantap. "Tamparan ini meresmikan selesainya janjiku pada almarhum suamimu, Ibu Rahma," ucap Zahra dengan nada suara yang sangat tenang dan teratur, namun memiliki penekanan yang sangat kuat di setiap ujung kalimatnya. Kata-katanya terdengar sangat jelas hingga ke sudut ruangan, membuat semua tamu mendengarkannya dengan saksama. Mendengar nama suaminya disebut-sebut dalam pertengkaran ini, amarah Ibu Rahma semakin memuncak hingga ke ubun-ubun. "Apa maksudmu membawa-bawa nama almarhum suamiku di sini? Jangan berani-berani kau menyebut nama suamiku dengan mulut kotormu itu. Kau tidak punya hak apapun di sini selain menurut pada perintahku," balas Ibu Rahma dengan nada sangat tinggi, mencoba menutupi rasa terkejut dan bingung melihat perubahan sikap Zahra yang sangat tiba-tiba.
Zahra tetap mempertahankan postur tubuhnya yang tegak dan senyuman dinginnya. "Silakan makan sepuasnya, Nyonya," tantang Zahra tanpa berkedip menatap mata lawannya. "Karena polisi sudah menunggu di luar gerbang untuk menangkapmu atas kasus penipuan dokumen perusahaan yang kau lakukan 2 bulan lalu. Dan mulai detik ini juga, rumah ini, perusahaan anakmu, serta semua fasilitas mewah yang kalian pakai untuk menyombongkan diri di depan orang-orang selama ini, resmi kutarik kembali ke tanganku." Ruangan pesta itu kembali dilanda keheningan yang luar biasa mencekam. Ucapan Zahra terdengar seperti sambaran petir di siang bolong bagi telinga Ibu Rahma. Pernyataan itu terlalu mustahil untuk dipercaya oleh siapapun yang mendengarnya. Namun beberapa detik kemudian, Ibu Rahma meledak dalam tawa keras yang dipaksakan. Ia merasa ucapan menantunya hanyalah sebuah lelucon paling konyol yang sengaja dibuat untuk menutupi rasa malu. "Kau sudah benar-benar gila rupanya. Dasar penipu miskin. Berani sekali kau mengarang cerita bohong dan mengancamku di rumahku sendiri. Kau pikir kau punya kuasa apa untuk menarik semua harta kekayaanku? Kau hanya perempuan tidak berguna yang menumpang hidup dari belas kasihan kami," teriak Ibu Rahma dengan tingkah sangat kalap. Ia kembali mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap untuk mendaratkan tamparan kedua ke wajah Zahra untuk membungkam mulut wanita itu selama-lamanya. Namun, sebelum tangan Ibu Rahma sempat mengenai sasaran, sebuah suara nada dering telepon berbunyi sangat nyaring membelah keheningan. Suara itu berasal dari telepon genggam milik Randy yang berada di saku jas mahalnya. Ketegangan yang sedang terjadi membuat suara telepon itu terdengar sangat mengganggu telinga. Randy yang sedari tadi diam mematung segera merogoh saku jasnya dengan gerakan panik. Ia melihat layar telepon genggamnya sejenak dan segera menempelkan benda itu ke telinganya. "Halo, ya, dengan saya sendiri," ucap Randy dengan suara yang diusahakan setenang mungkin demi menjaga wibawanya di hadapan para tamu. Semua mata kini beralih menatap Randy dengan penuh rasa penasaran. Orang di seberang telepon berbicara dengan tempo sangat cepat dan nada panik. Dalam hitungan beberapa detik saja, raut wajah Randy berubah 180 derajat. Wajahnya yang semula sombong dan merendahkan istrinya kini berubah menjadi pucat pasi tanpa ada aliran darah. Matanya membelalak lebar melihat kenyataan yang baru saja ia dengar. Tangannya gemetar sangat hebat hingga telepon genggam yang ia pegang terlepas begitu saja dari genggamannya dan jatuh membentur lantai marmer hingga retak. Kedua kaki Randy mendadak lemas, seolah semua tulang penopang di dalam tubuhnya menghilang tak tersisa. Laki-laki itu jatuh terduduk di atas lantai yang dingin, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Randy menatap ibunya dengan tatapan penuh keputusasaan, kebingungan, dan ketakutan yang sangat mendalam. Napasnya tersengal-sengal seolah ia baru saja berlari maraton. "Ada apa, Randy? Siapa yang menelepon malam-malam begini sampai membuatmu gemetar? Kenapa kau duduk di lantai seperti orang bodoh? Bangun dan beri pelajaran istrimu yang kurang ajar ini agar dia tahu diri," perintah Ibu Rahma dengan panik, mulai merasakan firasat buruk yang merayap di dadanya melihat kondisi putranya yang tiba-tiba hancur. Randy tidak sanggup menjawab rentetan pertanyaan ibunya. Bibirnya bergetar hebat mencoba merangkai kata, namun tidak ada suara yang keluar. Ia perlahan memalingkan wajahnya dan menatap kosong ke arah Zahra. Malam perayaan yang seharusnya menjadi momen pamer kekayaan dan kejayaan ini telah hancur berantakan menjadi debu. Zahra berdiri tegak tak tergoyahkan, menyadari bahwa roda nasib keluarga suaminya baru saja berputar ke arah jurang kehancuran yang sangat dalam dan tidak akan pernah bisa mereka hindari lagi. Suasana di dalam ruangan pesta itu benar-benar tidak terkendali dan penuh dengan kebingungan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik satu sama lain, menciptakan suara dengungan yang membuat telinga berdenging. Mereka saling bertukar pandang, menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi pada keluarga Randy yang selama ini terlihat sangat berkuasa. Jatuhnya Randy ke lantai setelah menerima panggilan telepon mendadak itu menjadi bukti yang sangat nyata bahwa ancaman Zahra barusan bukanlah sebuah gertakan kosong. Ibu Rahma yang sedari tadi berteriak-teriak dan mengutuk menantunya kini terdiam kaku mematung. Ia menatap putranya yang terduduk lemas dengan perasaan cemas yang mulai menjalar menggerogoti dadanya. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan di depan orang banyak.
Ia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa menantunya hanyalah seorang perempuan lemah dari kalangan bawah yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghancurkan keluarganya. Di balik ketenangan wajah Zahra saat ini, pikirannya perlahan melayang jauh mengarungi waktu ke masa lalu. Ia mengingat kembali alasan utama mengapa ia bersedia bertahan selama 7 tahun dalam penderitaan, siksaan batin, dan hinaan tiada henti di rumah neraka ini. 7 tahun yang lalu, Zahra adalah seorang gadis muda yang memiliki masa depan cemerlang dan memiliki segalanya. Ia adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan raksasa terbesar di negara ini. Kekayaan keluarganya sangat melimpah dan kekuasaan ayahnya sangat luas. Namun, Zahra selalu menyembunyikan identitas aslinya dari dunia luar atas permintaan ketat mendiang ayahnya. Ia hidup sederhana, berbaur dengan masyarakat biasa, bekerja selayaknya orang awam, dan tidak pernah memamerkan kekayaannya kepada siapapun. Suatu hari dalam sebuah urusan bisnis rahasia, ia bertemu dengan Bapak Wijaya, ayah kandung dari Randy. Bapak Wijaya adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang mengetahui siapa Zahra sebenarnya dan seberapa besar kekuasaan yang ia pegang. Beliau adalah pria tua yang sangat baik hati, bijaksana, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Sifatnya sangat berlawanan dengan istri dan anaknya. Bapak Wijaya saat itu sedang sakit keras akibat penyakit mematikan dan dokter mengatakan usianya tidak akan lama lagi. Ia mengetahui dengan sangat jelas bahwa istri dan anaknya, Ibu Rahma dan Randy, memiliki tabiat yang sangat buruk dan merusak. Mereka sangat serakah, memandang rendah orang miskin, sombong, dan sama sekali tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola bisnis keluarga yang sudah dibangun susah payah. Bapak Wijaya sangat khawatir perusahaannya akan hancur lebur dan keluarganya akan jatuh ke jurang kemiskinan jika ia meninggal dunia dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Wijaya datang menemui Zahra secara diam-diam dan memohon dengan sangat kepadanya sambil meneteskan air mata. Bapak Wijaya meminta Zahra untuk menikah dengan Randy dan membimbing keluarganya ke jalan yang benar. Ia berharap kesabaran dan kebaikan hati Zahra bisa mengubah sifat buruk Randy dan Ibu Rahma perlahan-lahan. Sebagai jaminan keamanan tertinggi bagi masa depan Zahra, Bapak Wijaya membaliknamakan seluruh aset keluarga secara hukum. Mulai dari rumah mewah yang mereka tempati hingga seluruh saham perusahaan diubah menjadi atas nama Zahra seorang. Bapak Wijaya membuat sebuah perjanjian tertulis rahasia yang sah secara hukum dan disegel oleh pengacara terkemuka. Syarat dari perjanjian itu adalah Zahra harus bertahan menjadi istri Randy dan membimbing keluarga itu selama 7 tahun penuh. Jika dalam waktu 7 tahun Randy dan Ibu Rahma tidak berubah menjadi orang yang lebih baik dan terus menyiksanya, maka Zahra berhak mengambil alih semua aset tersebut, mengusir mereka, dan meninggalkan keluarga itu tanpa halangan hukum. Zahra yang merasa sangat kasihan dan menghormati kebaikan Bapak Wijaya pada masa lalu akhirnya menyetujui perjanjian berat itu. Ia rela menyimpan mahkota kekuasaannya rapat-rapat dan hidup sebagai istri yang patuh. Ia menanggung semua makian, hinaan fisik, dan siksaan mental demi menepati janji sucinya kepada pria tua yang sangat menyayanginya itu. Dan malam ini, tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, batas waktu perjanjian rahasia itu telah berakhir sepenuhnya. Bukannya berubah menjadi lebih baik seperti harapan Bapak Wijaya, Randy dan Ibu Rahma justru semakin sombong, berbuat jahat, dan melewati batas kesabaran Zahra. Kini saatnya Zahra menagih semua utang rasa sakit yang ia tanggung. Lamunan panjang Zahra buyar seketika ketika ia mendengar suara langkah kaki yang diseret mendekati posisinya berdiri. Ia menundukkan pandangannya dan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Randy merangkak di atas lantai marmer menuju ke arahnya. Kejadian itu sangat mengejutkan semua orang, membuat beberapa tamu wanita menutup mulut mereka karena tidak percaya. Randy, laki-laki yang selalu bersikap arogan, membusungkan dada, dan merasa dirinya paling berkuasa dimanapun ia berada, kini memeluk erat kedua pergelangan kaki Zahra. Tubuh laki-laki itu gemetar hebat dan air mata mulai membasahi pipinya hingga jatuh ke lantai. Panggilan telepon yang ia terima tadi berasal dari asisten kepercayaannya di kantor pusat perusahaan. Asistennya melaporkan dengan panik bahwa seluruh rekening perusahaan telah dibekukan oleh pihak bank. Kepemilikan saham telah beralih sepenuhnya ke tangan Zahra secara
Sah dan sepasukan polisi sedang dalam perjalanan menuju rumah mereka dengan membawa surat perintah penangkapan resmi untuk ibunya atas tuduhan penipuan. "Zahra, tolong aku," ucap Randy dengan suara bergetar dan menatap wajah istrinya dari bawah dengan tatapan sangat memelas layaknya seorang pengemis. "Telepon tadi dari perusahaan. Mereka bilang kau telah mengambil alih semuanya secara hukum. Tolong batalkan semua ini. Zahra, aku mohon padamu. Aku suamimu yang sah. Kita sudah menikah selama 7 tahun dan tinggal satu atap. Jangan lakukan tindakan kejam ini padaku dan ibuku. Aku berjanji akan berubah mulai malam ini. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik seperti ratu mulai sekarang. Kumohon kembalikan perusahaan itu padaku agar kita bisa hidup tenang," ucap Randy tanpa henti, membuang semua harga dirinya di depan rekan-rekan bisnisnya. Ibu Rahma yang melihat tindakan merendahkan diri putranya langsung berteriak histeris dan berlari menghampiri Randy. Ia berusaha sekuat tenaga menarik tangan putranya agar melepaskan pelukannya dari kaki Zahra. "Randy, apa yang kau lakukan di lantai? Bangun sekarang juga. Jangan merendahkan dirimu dan menangis di depan perempuan sialan ini. Dia pasti menggunakan cara kotor dan licik untuk menipu perusahaanmu. Kita laporkan dia ke polisi sekarang juga dan penjarakan dia," teriak Ibu Rahma sambil menarik-narik bahu Randy dengan kasar. Namun Randy yang sudah dikuasai kepanikan menepis tangan ibunya dengan sangat keras hingga Ibu Rahma hampir terjatuh. "Diamlah, Ibu. Ibu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Perusahaan itu memang milik Zahra sejak awal. Ayah yang memberikan semua hartanya kepada Zahra sebelum ayah meninggal dunia. Kita sudah hancur lebur. Ibu, kita tidak punya apa-apa lagi sekarang selain pakaian di badan kita," balas Randy dengan teriakan putus asa yang menggema ke seluruh ruangan. Pernyataan Randy yang sangat keras itu membuat Ibu Rahma tertegun bagaikan disambar petir. Mulutnya terbuka setengah. Tidak bisa mempercayai apa yang baru saja diucapkan oleh anak kandungnya sendiri. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh menabrak kursi jika ia tidak berpegangan erat pada pinggiran meja makan di dekatnya. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini seketika kehilangan warna menjadi sangat pucat. Para tamu undangan mulai ribut bersuara, menyadari bahwa keluarga kaya raya yang selama ini mereka kagumi dan hormati ternyata hanyalah penumpang yang menumpang hidup di atas kekayaan menantu mereka sendiri. Fakta ini membuat mereka memandang Ibu Rahma dengan tatapan merendahkan. Zahra menatap Randy yang masih menangis di kakinya dengan pandangan jijik dan muak. Ia mencoba menarik kakinya dari pelukan suaminya. Namun pegangan Randy terlalu kuat. "Lepaskan tanganku sekarang, Randy. Semuanya sudah sangat terlambat untuk meminta maaf. Waktu yang diberikan oleh ayahmu untuk kalian berubah sudah habis malam ini. Kalian berdua telah menyia-nyiakan kesempatan berharga itu dengan terus-menerus menyiksaku tanpa ampun. Sekarang bersiaplah menerima akibat dari semua perbuatan kejam kalian berdua," ucap Zahra dengan suara sangat dingin, datar, dan tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan di matanya. Randy terus menangis dengan keras dan meratap, memohon ampun berulang kali di depan para tamu tanpa mempedulikan rasa malu. Ia bersujud mencium sepatu Zahra. Tiba-tiba suara bantingan pintu masuk utama terdengar sangat keras hingga menghentikan isak tangis Randy. Semua orang serentak menoleh ke arah pintu masuk. Seorang perempuan berpenampilan sangat mencolok dengan riasan wajah tajam berjalan masuk ke dalam ruang pesta dengan langkah cepat dan berani. Perempuan itu adalah Anita. Wajahnya terlihat sangat marah dan memerah. Ia sama sekali tidak peduli dengan banyaknya tamu undangan kelas atas yang memperhatikannya dengan tatapan aneh. Anita berjalan lurus menerobos kerumunan para tamu yang memberinya jalan, langsung menuju tempat Randy, Zahra, dan Ibu Rahma berada. Tangan kanan Anita terus mengelus perutnya yang terlihat sudah sangat membuncit. Ia berhenti tepat di belakang punggung Randy yang masih bersujud dan menatap laki-laki itu dengan tatapan penuh amarah yang menyala-nyala. Tanpa mempedulikan keadaan sekitar atau rasa hormat kepada tuan rumah, Anita berteriak sangat keras menembus keheningan ruangan pesta yang menegangkan itu. "Mas Randy, bangun sekarang juga. Jangan memohon pada perempuan mandul ini," teriak Anita sambil menunjuk tepat ke depan wajah Zahra dengan telunjuknya. "Untuk apa kau menangis dan bersujud di kaki perempuan yang tidak bisa memberimu keturunan ini?
Bangun dan bersikaplah seperti laki-laki sejati yang berkuasa. Tinggalkan dia dan ikut bersamaku. Lanjut Anita tanpa ragu-ragu. Kehadiran Anita yang tiba-tiba dan ucapannya yang sangat kasar membuat suasana yang tadinya tegang kini menjadi semakin panas dan meledak. Para tamu undangan terkesiap kaget mendengar ucapan perempuan itu. Randy perlahan melepaskan pelukannya pada kaki Zahra dan menoleh ke arah Anita dengan wajah pias ketakutan. Rahasia kelam perselingkuhan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari istrinya dan semua orang kini terbongkar dengan sendirinya dengan cara yang sangat memalukan di hadapan ratusan pasang mata. Zahra berdiri diam tidak bergerak, memperhatikan perempuan yang baru saja datang mengacaukan pesta itu dengan sebuah senyuman kecil di sudut bibirnya. Pertunjukan malam ini ternyata jauh lebih menarik dan menghancurkan dari rencana yang telah ia siapkan. Kehadiran Anita yang tiba-tiba di tengah ruangan pesta itu laksana hembusan angin badai yang menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang ada. Perempuan itu berdiri dengan penuh rasa percaya diri, membusungkan dadanya, dan terus mengelus perutnya yang membuncit untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia sedang mengandung keturunan dari laki-laki yang bersujud di lantai itu. Para tamu undangan kini tidak lagi menahan diri. Mereka saling berbisik dengan suara yang cukup keras, menunjuk-nunjuk ke arah Randy dan Anita dengan pandangan penuh cibiran. Rahasia perselingkuhan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Randy akhirnya meledak di hadapan publik dengan cara yang paling memalukan. Randy masih duduk bersimpuh di atas lantai marmer. Wajahnya memucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Anita dengan sorot mata penuh ketakutan bercampur kemarahan karena perempuan itu datang di saat yang sangat tidak tepat. Ibu Rahma yang awalnya merasa terkejut dan hampir pingsan karena kenyataan tentang kebangkrutan keluarganya, kini menatap Anita dengan mata berbinar-binar. Kebingungannya perlahan menguap digantikan oleh secercah harapan palsu yang baru saja muncul. Ibu Rahma tahu betul siapa Anita. Selama ini, Randy sering bercerita kepadanya secara diam-diam bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang anak pengusaha kaya raya yang sangat royal. Ibu Rahma selalu menyetujui hubungan gelap itu karena ia sangat membenci Zahra dan berharap Randy bisa menikahi perempuan yang sepadan dengan derajat keluarga mereka. Melihat perut Anita yang sudah membesar, Ibu Rahma segera berlari menghampiri perempuan itu dan memeluknya dengan sangat erat. Seolah-olah Anita adalah dewa penyelamat yang turun dari langit untuk menolong keluarganya dari kehancuran. "Oh, Anita sayangku, akhirnya kau datang juga kemari menyelamatkan kami dari perempuan gila ini," seru Ibu Rahma dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar semua tamu mendengarnya. Ia melepaskan pelukannya dan mengelus perut Anita dengan senyuman lebar yang sangat dibuat-buat. "Lihatlah, perutmu sudah membesar. Kau pasti sedang mengandung cucu laki-lakiku yang akan menjadi penerus kebanggaan keluarga kami. Kau jauh lebih berharga dan lebih mulia dibandingkan perempuan mandul yang tidak berguna itu." Mendengar pujian setinggi langit dari calon ibu mertuanya, Anita tersenyum bangga dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia menatap Zahra dengan tatapan merendahkan, seolah-olah ia adalah pemenang mutlak dalam pertarungan ini. "Tentu saja, Ibu. Aku datang kemari untuk menjemput Mas Randy. Aku tidak tahan lagi melihat Mas Randy terus-terusan hidup menderita di bawah bayang-bayang perempuan penipu ini. Aku akan membawa Mas Randy bersamaku dan memberikan kehidupan yang jauh lebih mewah dari apa yang bisa diberikan oleh perempuan kampungan ini. Keluargaku memiliki banyak harta yang tidak akan habis dimakan 7 turunan," ucap Anita dengan suara lantang, berusaha memamerkan kekayaan palsunya di hadapan semua orang. Randy yang masih duduk di lantai merasa sedikit lega mendengar ucapan Anita. Pikirannya yang sempit dan dangkal membuatnya percaya bahwa Anita benar-benar akan menyelamatkannya dari jurang kemiskinan malam ini. Ia segera bangkit berdiri, membersihkan debu dari celananya, dan berjalan berlindung di belakang punggung Anita. Ia tidak lagi memohon ampun kepada Zahra. Sikap arogannya perlahan kembali muncul ke permukaan. "Kau dengar itu, Zahra? Kau pikir kau bisa menghancurkanku hanya dengan mengambil kembali semua aset itu?" bentak Randy dengan suara bergetar, namun dipaksakan untuk terdengar berani. "Aku tidak butuh hartamu. Anita akan memberikanku segalanya. Kau hanyalah perempuan licik yang memanfaatkan kebaikan almarhum ayahku. Mulai detik ini aku menceraikanmu. Silakan ambil semua rongsokan ini. Aku akan pergi hidup bahagia bersama Anita dan anakku." Ibu Rahma ikut tertawa puas mendengar ucapan putranya.
Ia meludah ke lantai tepat di dekat sepatu Zahra, menunjukkan rasa jijiknya yang sangat mendalam. Tunggu apa lagi? Pergi kau dari sini, Zahra. Kami tidak butuh perempuan miskin sepertimu. Anita akan membeli rumah yang 10 kali lipat lebih besar dari rumah ini untuk kami tinggali. Kau pikir kau sudah menang? Kau hanyalah pecundang yang ditinggalkan oleh suamimu sendiri. Teriak Ibu Rahma dengan penuh kemenangan. Mendengar semua hinaan dan ancaman kosong dari ketiga orang di hadapannya, Zahra tidak menunjukkan sedikit pun rasa marah atau sedih. Sebaliknya, ia tertawa lepas. Suara tawanya terdengar sangat merdu, namun menyiratkan kengerian yang membuat bulu kuduk berdiri. Zahra tertawa hingga bahunya berguncang pelan, membuat Ibu Rahma, Randy, dan Anita mengerutkan kening mereka karena bingung. Setelah tawanya mereda, Zahra menatap mereka bertiga dengan pandangan penuh belas kasihan, seolah-olah ia sedang melihat sekumpulan pelawak bodoh yang sedang melakukan pertunjukan murahan. Sungguh pertunjukan kekeluargaan yang sangat mengharukan, ucap Zahra sambil menepuk tangannya perlahan sebanyak 3 kali. Kalian bertiga memang sangat cocok berkumpul menjadi satu. Sama-sama pembohong, sama-sama serakah, dan sama-sama bodoh. Kalian pikir aku tidak tahu siapa perempuan ini sebenarnya? Zahra menjentikan jari tangan kanannya dengan suara yang sangat keras. Mendengar isyarat itu, pintu utama ruang pesta terbuka lebar. Seorang laki-laki parubaya dengan setelan jas rapi berjalan masuk ke dalam ruangan. Ia membawa sebuah koper kulit besar di tangan kanannya. Laki-laki itu adalah Danu, pengacara pribadi Zahra yang sangat terpercaya dan selalu bekerja di balik layar selama 7 tahun terakhir. Danu berjalan dengan langkah tegap membelah kerumunan tamu, langsung menuju ke arah Zahra dan menundukkan kepalanya dengan penuh hormat. Semua dokumen yang Anda minta sudah siap, Nona, ucap Danu dengan suara tegas. Bagus sekali, Danu. Tolong bacakan hadiah istimewa yang sudah kau siapkan untuk tamu tidak diundang kita ini. Perintah Zahra sambil menunjuk ke arah Anita dengan gerakan dagunya. Danu meletakkan koper kulitnya di atas meja makan, membukanya dengan cepat, dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia mengambil satu lembar kertas berlogo resmi dan membacakannya dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Nona Anita, menurut hasil penyelidikan kami, Anda sama sekali bukan anak dari seorang pengusaha kaya seperti yang Anda ceritakan selama ini. Ayah Anda hanyalah seorang pekerja serabutan yang sedang sakit parah dan menanggung banyak utang. Ucap Danu memulai laporannya, membuat senyuman bangga di wajah Anita luntur seketika. Apa-apaan ini? Kalian jangan berani menyebar fitnah tentang keluargaku, teriak Anita dengan suara melengking panik. Wajahnya mulai mengeluarkan keringat dingin. Danu sama sekali tidak mempedulikan teriakan Anita dan terus membaca laporannya. Selain itu, kami menemukan fakta bahwa Anda memiliki tumpukan utang dari puluhan aplikasi pinjaman daring yang sudah jatuh tempo sejak 6 bulan yang lalu. Jumlah total tagihan Anda mencapai ratusan juta, belum termasuk denda keterlambatan yang terus membengkak setiap harinya. Utang itu Anda gunakan untuk membeli pakaian mewah palsu dan membayar biaya perbaikan wajah di berbagai klinik kecantikan agar Anda terlihat seperti perempuan dari kalangan atas. Suasana ruangan kembali dipenuhi suara riuh para tamu yang mulai menertawakan Anita. Ibu Rahma dan Randy mematung di tempat mereka berdiri. Mereka menatap Anita dengan tatapan tidak percaya. Apakah semua yang dikatakan orang ini benar? Anita, jawab aku. Bentak Randy sambil menarik lengan Anita dengan kasar. Itu bohong, Mas. Mereka berdua bersekongkol untuk memfitnahku. Elak Anita sambil berusaha melepaskan cengkeraman tangan Randy. Danu tersenyum sinis dan mengeluarkan selembar dokumen lain. Bukan hanya itu saja. Mobil mewah yang Anda bawa kemari dan Anda parkir di halaman depan adalah mobil sewaan. Pihak penyewa mobil sudah menghubungi kami dan mengatakan bahwa Anda belum membayar biaya sewa selama 3 bulan penuh. Mereka mengirimkan surat kuasa kepada kami untuk menyita mobil itu malam ini juga. Apakah Anda ingin membayar semua utang-utang Anda sekarang secara tunai? Atau kami harus merampas paksa kunci mobil itu dari tangan Anda dan menyerahkan Anda ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan identitas? Pertanyaan tajam dari Danu menghancurkan pertahanan Anita berkeping-keping. Perempuan itu tidak bisa lagi mengelak.
Wajahnya pucat pasi bagaikan mayat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari tatapan tajam para tamu undangan. Kebohongan besar yang ia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan kini hancur lebur di hadapan ratusan orang penting. Ibu Rahma yang menyadari bahwa pahlawan penyelamatnya ternyata hanyalah seorang penipu yang lebih miskin dari mereka, langsung menjerit histeris. Ia memukuli lengan Anita dengan sekuat tenaga sambil menangis meraung-raung. Harapan satu-satunya untuk hidup mewah kini telah musnah menjadi abu. Kehancuran harapan secara bertubi-tubi membuat pertahanan mental Ibu Rahma runtuh tak bersisa. Ia terus memukuli bahu dan punggung Anita dengan brutal sambil melontarkan berbagai macam makian kasar yang sangat memekakan telinga. Anita yang tidak terima dipukuli di depan umum berusaha membalas dan mendorong tubuh perempuan tua itu, hingga mereka berdua hampir terjatuh ke lantai. Randy berdiri mematung di tengah-tengah keributan. Kepalanya terasa pusing berputar-putar. Laki-laki arogan itu kini menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar yang tersisa baginya. Ia kehilangan istrinya yang kaya raya, ia kehilangan rumah mewahnya, perusahaannya bangkrut total, dan selingkuhan yang ia banggakan ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang memiliki lautan utang. Melihat kekacauan yang menjijikkan di hadapannya, Zahra merasa sangat muak dan tidak ingin membuang-buang waktunya lebih lama lagi. Malam ini sudah terlalu larut dan ia ingin segera membersihkan rumah kesayangannya dari kotoran manusia-manusia serakah ini. Zahra mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberikan sebuah isyarat tegas. "Cukup!" teriak Zahra dengan suara lantang yang menghentikan pertengkaran antara Ibu Rahma dan Anita. "Aku tidak sudi melihat pertunjukan memalukan kalian di dalam rumahku lagi. Danu, bacakan surat perintah pengosongan rumah sekarang juga dan panggil pihak keamanan untuk melakukan tugas mereka." Danu menganggukkan kepalanya dengan hormat. Ia mengambil sebuah dokumen dengan stempel merah dari dalam kopernya dan membacakannya dengan cepat. Berdasarkan surat keputusan pengadilan dan bukti kepemilikan aset yang sah, mulai malam ini seluruh hak atas rumah ini beserta isinya kembali secara penuh kepada pemilik yang sah, yaitu Nona Zahra. Pihak yang menempati rumah ini sebelumnya, yaitu Tuan Randy dan Ibu Rahma, diperintahkan untuk segera mengosongkan bangunan ini dan dilarang membawa barang berharga apapun dari dalam rumah selain pakaian yang sedang melekat di tubuh mereka. Begitu Danu selesai membacakan keputusan hukum itu, pintu utama kembali terbuka. 10 orang petugas keamanan bertubuh besar dan tegap melangkah masuk ke dalam ruangan pesta dengan wajah datar. Mereka mengepung Ibu Rahma, Randy, dan Anita dari segala arah. Para tamu undangan secara otomatis memundurkan langkah mereka, memberikan ruang seluas-luasnya bagi para petugas keamanan untuk melakukan eksekusi pengusiran. Beberapa tamu bahkan mulai mengeluarkan telepon genggam mereka untuk merekam kejadian bersejarah yang sangat langka ini. Mereka tidak ingin melewatkan momen jatuhnya keluarga sombong yang selama ini selalu merendahkan orang lain. "Tolong bawa ketiga orang ini keluar dari wilayah rumahku malam ini juga. Jangan biarkan mereka mengambil satu barang pun dari kamar. Jika mereka melawan, kalian boleh menggunakan tindakan kekerasan yang diperlukan," perintah Zahra dengan nada suara sangat dingin dan tajam. Petugas keamanan segera bergerak maju. 2 orang menangkap lengan Randy, 2 orang menyeret Ibu Rahma, dan 2 orang lainnya memegangi Anita yang terus memberontak. Ibu Rahma meronta-ronta dengan sangat hebat. Kakinya menendang-nendang udara seperti orang gila. "Lepaskan aku. Kalian tidak berhak mengusirku dari rumah anakku. Ini rumah kami. Zahra, kau perempuan iblis. Kau akan menyesal melakukan semua ini kepadaku. Aku punya banyak kenalan orang penting yang akan menghancurkanmu berkeping-keping," teriak Ibu Rahma sambil berusaha membebaskan diri dari cengkeraman kuat petugas keamanan. Zahra hanya tersenyum tipis melihat perjuangan sia-sia ibu mertuanya. Ia berjalan pelan mengikuti langkah petugas keamanan yang menyeret ketiga orang itu menuju pintu keluar utama. Malam itu, langit seakan ikut merayakan kemenangan Zahra. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan membelah langit malam, disusul dengan turunnya hujan deras yang sangat lebat. Angin kencang bertiup menerobos masuk melalui pintu utama yang terbuka lebar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Para petugas keamanan melemparkan tubuh Ibu Rahma, Randy, dan Anita keluar dari ambang pintu, membiarkan mereka jatuh tersungkur di atas aspal halaman depan yang basah kuyup tersiram air hujan.
Pakaian mewah yang mereka kenakan seketika basah dan kotor oleh cipratan lumpur. Randy merangkak bangun dan mencoba berlari kembali ke arah pintu masuk. Namun barisan petugas keamanan telah berdiri membentuk pagar betis yang sangat rapat dan kuat, menghalangi setiap inci jalan masuk. Randy memukul-mukul dada petugas keamanan sambil menangis meraung-raung, memohon agar ia diizinkan masuk kembali ke dalam rumah yang hangat. Namun para petugas itu sama sekali tidak bergeming. Di tengah guyuran hujan deras yang membutakan mata, Ibu Rahma yang sudah kehilangan akal sehatnya merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan telepon genggamnya. Tangannya gemetar hebat karena kedinginan dan amarah yang meluap-luap. Ia mencari sebuah nama kontak yang selalu ia pamerkan kepada teman-teman sosialitanya. Nama itu adalah Bapak Lukman, seorang pejabat tinggi yang sangat dihormati dan ditakuti di berbagai kalangan. Ibu Rahma selalu menyombongkan diri bahwa Bapak Lukman adalah pelindung utama keluarganya yang akan membereskan semua masalah mereka. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol panggil dan menempelkan benda persegi itu ke telinganya. "Halo, Bapak Lukman. Ini saya, Ibu Rahma." Teriak Ibu Rahma menembus suara gemuruh hujan lebat. "Tolong saya, Pak. Menantu perempuan saya yang gila itu baru saja merampas semua harta keluarga kami dan mengusir kami ke jalanan. Dia menipu kami. Tolong kirimkan pasukan Bapak sekarang juga untuk menangkap dan menghancurkan perempuan penipu itu." Suasana di seberang panggilan terdengar sangat sunyi selama beberapa saat. Hanya terdengar suara napas yang berat. Ibu Rahma tersenyum penuh harap, yakin bahwa perlindungan akan segera datang. Namun harapan itu hancur berkeping-keping ketika suara Bapak Lukman terdengar dari balik telepon. "Berani sekali kau meneleponku malam-malam begini dan meminta bantuanku, perempuan bodoh," ucap Bapak Lukman dengan suara sangat berat dan penuh kemarahan yang tertahan. "Apakah Bapak tidak mendengar ucapan saya? Menantu saya telah merampas harta anak saya. Bapak harus menolong kami," balas Ibu Rahma panik. Tidak mengerti mengapa Bapak Lukman justru marah kepadanya. "Aku sangat mendengar ucapanmu dengan jelas. Dan aku juga baru saja menerima laporan bahwa selama ini kau selalu menggunakan namaku untuk menipu banyak rekan bisnis dan menakut-nakuti orang kecil. Kau telah mencemarkan nama baikku," bentak Bapak Lukman dengan suara yang menggelegar bak guntur. "Dan satu hal lagi yang harus kau ingat baik-baik. Perempuan yang kau sebut gila itu, Nona Zahra, adalah pemilik sah dari seluruh perusahaan yang selama ini menghidupi keluargamu. Dia adalah orang yang sangat aku hormati. Berani-beraninya kau meminta bantuanku untuk menyentuh sehelai rambutnya. Mulai detik ini, aku akan memastikan semua akses bisnismu hancur dan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Sambungan telepon dimatikan secara sepihak dengan suara putusan yang kasar. Telepon genggam di tangan Ibu Rahma terjatuh bebas membentur aspal hingga layarnya retak. Petir menyambar dengan sangat terang, menyinari wajah Ibu Rahma yang kini terlihat sangat tua, keriput, dan hancur tak tersisa. Zahra berdiri di ambang pintu rumahnya yang terang benderang, melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menatap ketiga orang yang sedang menggigil kedinginan di tengah hujan deras itu dengan pandangan dingin dan penuh kepuasan. Malam ini, keadilan telah ditegakkan dan hukuman untuk para pengkhianat baru saja dimulai. Hujan deras terus mengguyur tanpa henti, membasahi tubuh tiga orang yang kini terduduk tak berdaya di atas aspal jalanan. Petir menyambar terang, memperlihatkan wajah Ibu Rahma yang pucat dan dipenuhi garis keputusasaan. Telepon genggam yang baru saja ia gunakan untuk meminta bantuan kepada Bapak Lukman kini tergeletak hancur di dekat kakinya. Penolakan mentah-mentah dari pejabat tinggi itu benar-benar menghancurkan sisa pertahanan yang ia miliki. Selama ini, Ibu Rahma selalu menyombongkan nama Bapak Lukman sebagai perisai pelindung keluarganya yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Namun malam ini, perisai itu berbalik menghantam dirinya sendiri, menyadarkan perempuan tua itu bahwa ia tidak lagi memiliki kekuasaan atau pengaruh apapun di dunia ini. Randy mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan bercampur air mata. Laki-laki yang biasanya selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal itu kini terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Pakaiannya kotor oleh lumpur, rambutnya lepek menempel di dahi, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Ia menatap pagar besi rumah mewahnya yang kini terkunci rapat dari dalam. Penjaga keamanan berdiri kokoh di balik pagar, memastikan mereka bertiga tidak berani melangkah masuk kembali.
Kenyataan bahwa ia baru saja diusir dari rumahnya sendiri oleh istrinya menghantam pikiran Randy dengan sangat keras. Ia tidak pernah menyangka bahwa Zahra, perempuan berhijab yang selalu menunduk dan menurut pada semua perintahnya, memiliki rencana balas dendam yang begitu matang dan sempurna. Anita merintih kedinginan sambil memeluk tubuhnya sendiri. Riasan wajahnya luntur terbawa air hujan, membuat penampilannya terlihat sangat berantakan. Ia terus mengeluh dan menyalahkan Randy atas semua penderitaan yang ia alami malam ini. Anita menuntut Randy untuk segera mencari tempat berteduh karena ia sedang mengandung dan tidak bisa berlama-lama berada di bawah guyuran hujan badai. Mendengar keluhan Anita yang tidak kunjung berhenti, Randy merasa kepalanya semakin pusing. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet kulitnya. Beruntung ia masih memiliki beberapa lembar uang tunai di dalamnya. Meskipun jumlahnya sangat sedikit dan tidak akan bertahan lama. Kita harus pergi dari sini sekarang. Berdiri dan ikut aku. Ucap Randy dengan suara parau menahan dingin. Ia menarik lengan ibunya dengan paksa. Ibu Rahma berjalan gontai. Langkahnya terseret-seret seolah ia kehilangan tulang penopang tubuhnya. Mereka bertiga berjalan menembus hujan deras di tengah malam yang gelap tanpa tujuan yang pasti. Hanya berharap bisa menemukan tempat berlabuh sebelum tubuh mereka menyerah pada udara dingin. Setelah berjalan cukup jauh dan melelahkan, mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan yang menyewakan tempat tinggal berukuran sempit. Bangunan itu terlihat sangat kusam, lorongnya gelap, dan udara di sekitarnya terasa lembab. Randy mengetuk pintu pemilik bangunan dan memohon agar mereka diizinkan menyewa satu kamar untuk malam ini. Pemilik bangunan menatap mereka dari atas sampai bawah dengan pandangan curiga, lalu meminta uang sewa dibayar di muka. Randy menyerahkan hampir seluruh uang tunai yang tersisa di dompetnya. Mereka kemudian diantar menuju sebuah kamar di lantai ujung. Kamar sewaan berukuran sempit itu benar-benar jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan rumah mewah mereka sebelumnya. Tidak ada ranjang empuk, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada perabotan mewah. Hanya ada sebuah kasur tipis yang diletakkan langsung di atas lantai, sebuah lemari plastik yang sudah usang, dan satu kamar mandi kecil di sudut ruangan. Dinding ruangan itu dipenuhi noda dan baunya sangat tidak sedap. Ibu Rahma langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai, menangisi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam waktu beberapa jam saja. Anita merebut posisi di atas kasur tipis, membungkus tubuhnya dengan selimut seadanya, dan memejamkan mata tanpa mempedulikan Randy dan Ibu Rahma. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam keadaan pakaian yang masih lembab, ditemani perut yang keroncongan dan pikiran yang kalut. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela kecil yang tidak memiliki tirai. Ibu Rahma terbangun dengan tubuh yang terasa sakit dan kaku. Perutnya berbunyi nyaring menuntut untuk diisi. Ia melihat sekeliling ruangan sempit itu dan perasaan marah kembali mendidih di dalam dadanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya harus tinggal di tempat seperti ini. Pandangannya kemudian jatuh pada Anita yang sedang berdiri di dekat sebuah kompor gas kecil berkarat di sudut ruangan. Anita sedang memasak air panas menggunakan panci kecil. Ia menemukan sedikit persediaan mie instan yang ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya dan berniat memasaknya untuk dirinya sendiri. Seinghal itu, kebiasaan lama Ibu Rahma sebagai nyonya besar yang berkuasa kembali muncul. Ia merasa bahwa Anita sebagai calon menantunya harus melayaninya seperti yang selama ini dilakukan oleh Zahra. Ibu Rahma bangkit berdiri dan berjalan mendekati Anita dengan wajah angkuh. "Hei, perempuan pemalas, apa yang kau lakukan di situ? Cepat masakkan makanan itu untukku. Perutku sangat lapar. Setelah kau selesai memasak, pergi ke kamar mandi dan cuci semua pakaian basah kita sampai bersih. Jangan harap kau bisa bersantai-santai di sini sementara aku kelaparan." Perintah Ibu Rahma dengan nada suara tinggi dan memerintah. Anita menghentikan gerakannya mengaduk air di dalam panci. Ia menoleh ke arah Ibu Rahma dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Selama ini ia bersikap manis dan menurut pada Ibu Rahma hanya karena perempuan tua itu kaya raya dan tinggal di rumah besar. Kini setelah mereka semua jatuh miskin dan menjadi gembel, Anita sama sekali tidak memiliki alasan untuk menghormati Ibu Rahma. Sifat asli Anita yang kasar dan kejam akhirnya keluar sepenuhnya. "Kau menyuruhku memasak untukmu. Kau pikir aku ini babu pesuruhmu?
Balas Anita dengan suara lantang yang membangunkan Randy dari tidurnya. Dengar baik-baik. Nyonya tua bangka. Kau bukan lagi orang kaya. Kau hanyalah gembel miskin yang menumpang hidup padaku. Jangan berani-berani memerintahku lagi atau aku akan membuatmu menyesal. Mendengar perlawanan Anita, mata Ibu Rahma melotot marah. Ia tidak terima dihina oleh perempuan yang statusnya lebih rendah darinya. Berani sekali kau melawan kata-kataku. Kau perempuan penipu murahan. Kau berbohong tentang harta keluargamu dan menjebak anakku. Cepat buatkan aku makanan atau aku akan mengusirmu dari kamar ini sekarang juga. Ancam Ibu Rahma sambil melangkah maju hendak memukul kepala Anita. Namun Anita bukanlah Zahra yang hanya akan diam saat ditindas. Melihat tangan Ibu Rahma terangkat, Anita bereaksi dengan sangat cepat. Ia meraih gagang panci yang berisi air mendidih dari atas kompor gas. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Anita menyiramkan separuh air panas dari dalam panci itu tepat ke arah kaki dan lengan Ibu Rahma. Suara jeritan melengking keluar dari mulut Ibu Rahma. Perempuan tua itu jatuh terduduk di lantai sambil memegangi lengannya yang melepuh kemerahan akibat siraman air mendidih. Rasa panas yang membakar kulitnya membuat Ibu Rahma menangis sejadi-jadinya. Randy yang baru saja bangun tidur terkejut melihat kejadian mengerikan itu. Ia berlari menghampiri ibunya yang merintih kesakitan. Apa yang kau lakukan, Anita? Kau sudah gila menyiram ibuku dengan air panas. Teriak Randy marah sambil menatap Anita. Anita meletakkan panci itu kembali ke atas kompor dengan keras. Ia menatap Randy dengan wajah penuh tantangan. Ibumu yang mulai duluan, Mas. Dia pikir dia masih nyonya besar yang bisa menyuruh-nyuruh orang sesuka hatinya. Aku bukan istri pertamamu yang polos dan mau.